Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita zakat mensejahterakan dan juga membersihkan. Masya Allah guru-guru kita tadi telah menyampaikan mukadimah yang sangat luar biasa sekali. Dan tibalah kita di sesi tanya jawab. Tadi Pak Prabowo menanyakan apa yang disampaikan bahwa seberapa besar siksaan atau azab Allah bagi orang yang sholat namun tidak menunaikan zakat dan tidak memperdulikan kaum duafa, begitu kurang lebih ya Pak Prabowo ya. Saya berikan waktu Ustadz Hilmi Firdausi untuk memberikan jawabannya terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Masya Allah ya, Pak Prabowo, mantap Pak Prabowo, sesuai dengan namanya ya, alhamdulillah. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Wail itu nama neraka ya Pak, jadi masuk neraka wail orang yang sholat. Salam tuh Bu, yang sholat aja diancam ke neraka, apalagi yang nggak sholat. Tapi ayat itu jangan dipotong. Harusnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa tuh yang diancam ke neraka? Yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Ya bisa nggak khusyuk, bisa asal-asalan, atau juga bisa lalai dengan perintah yang lain. Karena di ayat selanjutnya kan fawail musallin alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Ya, yaitu yang berbuat riya dan enggan memberi makan bagi fakir miskin, enggan menolong orang lain. Artinya apa? Bahwa ada orang sholat, mungkin dia asik sholatnya tapi dia ria gitu loh. Nah ya, ria sholat bisa ria, sedekah bisa ria. Contoh gimana kalau ria sholatnya? Kalau sendirian baca trikul ya, kalau pas jadi imam dia baca ar-Rahman, itu ria. Gitu ya. Atau memperbagus bacaan sholatnya karena ingin dipuji manusia. Itu amal yang Rasul benci tuh. Ya, memperbagus bacaan sholat karena ingin dinilai manusia. Atau sedekah juga ria, ya, ingin dipuji manusia dan sebagainya. Hari ini zaman sosial media, orang bakti sosial, foto cekrek share ya, orang segala macam di share. Ya silahkan kalau memang tujuannya untuk memotivasi orang lain. Tapi juga banyak yang karena ingin dipuji, menaikkan jumlah follower, jumlah viewers ya, supaya banyak yang nge-like dan sebagainya. Ketika amal kita sudah ada motivasi dunia, motivasi ingin dipuji manusia, selesai. Ria, itu ancamannya. Dan enggan memberi makan fakir miskin. Tadi saya bilang, Islam ini tidak cukup dengan agama soleh sendirian. Rajin sholat, tapi ada orang miskin butuh makan, dia cuek. Dari masjid pulang tiba-tiba turun ke bawah, di depan al-muhajirin ada yang minta makan, kita nggak kasih. Boleh jadi sholat kita golongan orang-orang yang lalai. Ya, Islami agama yang seimbang, hablum minallah, hablum minannas. Gitu Mas Agung, Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas penjabarannya apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Prabowo tadi. Berikutnya saya ke para jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ibu Sri Joko, kami persilakan untuk berdiri. Ibu Sri Joko, silakan, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan begini Ustadz, kita menyerahkan zakat mal di suatu tempat. Nah, sewaktu-waktu yang dikeluarkan itu bukan berupa uang, tapi berupa sembako. Apakah diperbolehkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang berhubungan dengan iftar. Di sini banyak sekali, mohon maaf ini memang agak menyimpang dari zakat. Yang perlu saya tanyakan mengenai iftar itu, di mana di Masjid Al-Muhajirin ini banyak sekali yang memberikan sedekah untuk berbuka puasa. Nah, setelah dihitung-hitung, kemungkinan uang pada bulan Ramadan ini masih ada sisa. Nah, apakah bisa dipergunakan untuk tahun berikutnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Satu lagi boleh enggak ya, Ustaz? Saya rasa cukup dulu aja, nanti kita akan lanjutkan lagi para jamaah yang sudah antri dengan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Sri ya. Tadi atas pertanyaannya tadi zakat mal tapi berupa sembako ya, padahal ya. Baik, zakat mal itu adalah zakat yang dia mempunyai aturan. Pertama dengan nisab, dan kemudian dia juga harus mencapai haul. Maka kemudian berkembang
dengan ada zakat juga profesi. Karena masa yang petani disuruh zakat kerjaannya capek, terus yang direktur BUMN duitnya nggak kena zakat gitu. Kemudian itu menjadi berkembang dengan adanya zakat profesi. Ini perlu saya sampaikan supaya kita mengetahui bahwa bukan cuman zakat dalam pengertian emas, perak, hewan ternak, terus sama pertanian. Nah, bagaimana dengan orang yang mengeluarkan zakat kemudian dikonversi kepada sembako? Selagi dia itu diniatkan bahwa 2,5% minimal ya, 2,5% dari harta yang dia keluarkan. Emas misalkan, kan dia standarnya yang kita banyak ketahui adalah 85 gram. Kalau ente punya 85 gram, kemudian bertahan selama 1 tahun dan sampai haul, maka itu wajib dikeluarkan zakat 2,5% dari emas itu. Nah, bisa menjadi berupa 2,5% dari emas yang diberikan, bisa kemudian dikonversi dengan uang, karena konversi dengan uang misal emas 1 juta misalkan 1 gramnya, berarti kalau udah punya emas seharga 85 juta, maka kemudian 2,5%-nya kudu dikeluarkan. Nah, pada penggunaannya prakteknya selagi memenuhi dari 2,5% nggak ada masalah. Yang penting diberikan kepada orang-orang yang disebut mustahik, orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi kalau misalkan kemudian harta yang kita punya itu kita kita keluarkan sampai pada kriteria, kalau zakat mal ada nisab dan ada haul. Ada juga yang disebut dengan ta'jiluz zakah. Jadi mendahulukan zakatnya, termasuk zakat profesi itu adalah orang yang mendahulukan zakatnya. Dia dalam misalkan gajinya 1 bulan 10 juta. Dihitung-hitung kalau 12 bulan kan 120 juta. Nah, dalam teknis pelaksanaannya ada yang secara hitungan kotor, ada yang hitungan bersih. Nah, itu ada kajian lagi. Ada yang kemudian mengaturnya 10 jutanya 2,5%-nya berapa? Itu yang kudu dikeluarkan. Misalnya 200 atau 250 ribu ya. Saya kalau ngitung duit agak lambat, tapi kalau nerima duit rada cepat gitu. Kalau buat ngeluarin. Jadi pada prinsipnya boleh saja. Kemudian bagaimana dengan biaya tadi yang dikumpulkan pada saat iftar gitu ya. Karena niatnya sedekah gitu ya, niatnya sedekah. Orang yang memberikan itu harusnya mereka menjadi orang yang sudah tidak lagi terganggu dengan digunakan untuk apa. Dia tetap pahalanya dapat. Cuma memang yang diberikan amanah kudunya, karena dia memang mengambil momentum pahala yang besar. Kalau memang iftarnya diniatkan buat memberikan iftar itu, habisin karena tidak mengecewakan yang memberikan. Sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan beda dengan sedekah yang dikeluarkan di luar bulan Ramadan. Tetapi perkara yang memberikan, saya memberikan di bulan Ramadan buat iftar, itu dia dapat pahalanya. Cuman masalah panitianya nih, habisin. Di Indonesia masih banyak banget orang yang butuh bantuan. Apalagi ditambah banyak orang yang kemudian mengkorupsi duit rakyat, tambah banyak tuh yang membutuhkan. Jadi dihabiskan karena mereka berharap bahwa pahala itu akan berlipat pada saat dikeluarkan di bulan Ramadan, gitu ya. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif. Ada pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Ini bagaimana ketika ada orang dia termasuk yang du'afa, bahkan dia termasuk yang 8 asnaf, namun dia mempunyai motivasi yang sangat luar biasa sekali, ingin menunaikan zakat, Ustadz. Bagaimana dengan hukum si fulan ini? Apakah dia termasuk orang yang mendapatkan pahala zakat dan lain sebagainya? Fadhal Ustadz Hilmi. Zakat itu kan ada syaratnya ya Mas ya. Harus tadi sudah mencapai nisab dan haulnya. Kalau ada orang memaksakan walaupun belum mencapai nisabnya gitu kan, hartanya belum sampai 85 juta, jadi saya pengen banget nih, jatuhnya bukan zakat, jadinya sedekah namanya. Dan sedekah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, itu nilainya spesial. Kalau orang sedekah lagi orang kaya banyak duit, biasa Pak, duit kita 1 miliar, sedekah 1 juta kan biasa banget, recehan itu. Tapi kalau antum punya uang cepek-cepeknya di kantong, ente sedekah 50 ribu, Masya Allah ya, jatuhnya nilai sedekah. Bahkan sedekah di kala sempit itu nilainya spesial, apalagi di bulan Ramadan. Begitu Mas. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi. Berikutnya saya ke jamaah dari Masjid Al-Muhajirin, Pak Sujat Miko yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Sujat Miko, boleh berdiri. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendek aja Pak Ustadz. Kalau bakhil itu adalah ciptaan dari Allah,
kenapa orang itu kok tidak takut jadi bakhil? Bagaimana menghilangkan perasaan bakhil tersebut dari orang supaya kalau kita sedekah itu juga atau zakat itu betul-betul terserah kepada Allah bagaimana. Jadi mohon penjelasannya supaya hal tersebut bisa dimengerti oleh kita. Terima kasih. Menghilangkan sifat bakhil begitu ya Pak Sujatmiko ya. Baik, terima kasih Pak Sujatmiko. Silakan Yai Syarif Matnaji. Menghilangkan sifat bakhil yang itu sebetulnya sudah fitrah dari Allah begitu ya Pak Sujatmiko ya, silakan. Itulah justru yang harus menjadi kebahagiaan buat orang yang gemar memberi, gemar bersedekah dan kemudian menunaikan zakat. Bahwa engkau telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang keluar dari sifat bakhil. Karena itu kita teruskan ayatnya. Maka siapakah mereka yang akan terbebas dari potensi pelit? Alladzina hum ala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sampai kemudian akhir ayatnya. Saya ingin menceritakan bahwa bila benar engkau sholat dan selalu melaksanakan sholat sesuai dengan yang Allah perintahkan, sejatinya hilang rasa bakhil dari dirimu, sejatinya. Ustadz, ternyata faktanya ada orang yang tetap pelit. Nah, pasti sholatnya adalah fawailul lil musallin alladzina hum an sholati ala an sholatim sahun. Fawailul musallin alladzina hum ala sholatim sahun ya. An sholatihim sahun, jadi lupa karena tadi ayat yang pertamanya. Jadi jangan-jangan kau lalai dalam sholatmu, menunda-nunda waktu sholat. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu diceritakan beliau sampai punya asisten yang setiap hari memanggil untuk orang-orang yang ada, untuk rakyat yang dia pimpin. Ainal gharimun, ainal masakin, ainal yatama, aina an-nakihun. Sampai dipanggil, mana orang-orang yang sedang kelilit hutang, mana orang-orang anak yatim, mana anak-anak orang-orang miskin. Setiap hari dia tidak pernah mau berhenti kecuali setiap hari melakukan itu sampai tidak ada orang yang miskin. Nah, itu perlu kita latih. Dan apalagi kalau diingetin buat menghilangkan sifat bakhil, ayat yang lain juga menceritakan masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan engkau sampai neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Itu diceritain, hati-hati ente yang punya sifat bakhil, bahwa harta yang kau miliki itu bila tidak ditunaikan untuk kau berbagi, apalagi sampai zakat yang wajib, zakat wajib tuh, maka engkau akan mendapatkan siksaan yang tidak berkesudahan nanti di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita ingatnya ke situ, insya Allah tidak akan ada sifat bakhil lagian. Maka itu aneh betul kalau ada orang bakhil. Ente giliran berobat sakit, diambil duitnya miliaran untuk berobat, ente mau, tapi nolak penyakit dengan sedekah ente kagak mau, rada aneh. Makanya akhirnya duitnya dibetot sama Allah, diambil habis-habisan. Ada yang kemudian kebakaran, ada yang kemudian waliyadzubillah. Itu petaka bagaimana orang-orang bakhil pada waktunya, bukan hanya di akhirat, di dunia juga mereka akan diambil hartanya oleh Allah, karena semuanya milik Allah. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif atas jawabannya. Kita masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali.